Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Pondra Mulyawan selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nikan Arunanti dengan NIM 0450290019. Saya dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Terbuka UPPJJ Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus. Dan yang saya paparkan di sini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga sekarang. Dari sisi ekonomi, dampak COVID-19 terlihat dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi. COVID-19 tidak hanya berdampak negatif penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang saja, melainkan juga perekonomian di negara maju. Sebagian negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Sedangkan dari sisi investasi, sampai COVID-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak pandemi COVID-19. Upaya untuk menekan dampak COVID-19 adalah dengan melakukan kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah di bidang kesehatan agar risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, serta pemulihan ekonomi secara bertahap dapat berkurang. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai risiko, dampaknya ke perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan ini membuahkan hasil, maka perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik, karena COVID-19 sangat mempengaruhi gejolak perekonomian dan stabilitas keuangan Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghimbau semua warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, agar COVID-19 segera berakhir dan perekonomian serta stabilitas keuangan kembali seperti semula. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.